Selamat sore, jumpa lagi di channel saya, channel Kas TV. Buat sahabatku dimanapun berada, sore ini saya akan meliput menjelaskan bagaimana tip yang mudah, tidak ribet dan sangat recommended untuk sahabat pemula. Semoga sahabatku semua diberi kesehatan, umur panjang, dipermudahkan segala urusannya, dan tetap diberi semangat agar bisa melakukan hal-hal yang positif yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin bisa membantu dalam nilai lebih taraf ekonominya ataupun bermanfaat untuk orang banyak. Jadi sahabatku semua, ada kriteria tanaman yang harus kita siapkan untuk di wilayah Indonesia, karena tanaman anggur aslinya yaitu daerah di Eropa. Jadi di sana terkenal dengan 4 musim, sedangkan di sini 2 musim. Jadi dengan adanya 2 musim ini tentu adalah perbedaan yang harus kita cari tahu, karena sistem pemangkasan di sini adalah tujuan untuk membentuk buah ataupun bunga, sedangkan di luar negeri itu walaupun dipangkas dan tidak dipangkas itu pohon anggur akan berbuah sendirinya, namun mereka karena ingin membentuk percabangan agar tidak menghabiskan wilayah tempat dia tumbuh, mereka melakukan pemangkasan. Dan jika tidak dipangkas, kalau di luar negeri itu bisa buah sendiri, karena musim gugur dan musim semi itu akan membawa bunga. Di situ ada pergantian hormon yang berefek membawa bunga. Jadi di sini kita kembali ke topik yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai mitos tentang on-root tidak bisa tumbuh baik, dan itu hanya berlaku di luar negeri, sedangkan di sini on-root juga bisa tumbuh bagus, asal saja media tanam yang kita persiapkan itu benar-benar subur untuk menunjang pertumbuhan akar agar bisa berkembang baik. Sedangkan pakai rootstock sekalipun, jika media tanam tidak bagus, tentu pertumbuhan juga akan terganggu. Jadi kembali semua itu yaitu media tanam. Sekali lagi, dan saya jelaskan beberapa kali di video-video saya selanjutnya atau sebelumnya tentang bagaimana penerapan media tanam yang baik untuk pertumbuhan akar yang akan berkembang di bawah, dan itu akan berefek pertumbuhannya ke tanaman itu sendiri menjadi vigor. Jadi sahabatku semua, di sini nggak mesti ribet, nggak mesti pening. Kalau anggur ini mudah dalam tumbuhnya, bisa kita lihat dari on-root, cangkok, stek, grating, sambung susu, sisip mata. Itu banyak cara untuk dilakukan pembibitan ataupun membuat tanaman baru dari tanaman yang sudah ada, dan itu bisa berkembang baik jika media tanam yang saya jelaskan tadi bisa diterapkan, dan mudah-mudahan tanaman itu bisa tumbuh bagus. Jadi intinya di sini, bagaimana kita menjadikan tanaman, media tanaman itu harus benar-benar subur, genjah, dan gembur. Jadi kegemburan tanah atau keporosan tanah adalah mutlak untuk awal kita menanam bibit anggur saat di lapangan, dengan bahan-bahan yang tentunya sudah baik, sudah melalui pelapukan. Semua itu mungkin sahabat pemula bisa cari tahu ataupun bisa dilihat video saya sebelumnya, ataupun sebagian sahabat semua sudah mengerti bahan-bahan apa saja yang bisa menyuburkan, yang bisa kita dapatkan di sekeliling kita. Dan kedua yaitu bibit yang genjah, bibit yang bagaimana yang harus kita tanam. Dari kegenjahan itu sendiri juga tahan terhadap penyakit, karena setiap tanaman juga ketahanannya berbeda-beda. Setelah itu tahap ketiga yaitu bagaimana kita menyuburkannya. Itulah syarat yang harus kita penuhi, bagaimana menyuburkannya, yaitu dengan cara memperlakukan tanaman ini dengan baik, memberikan nutrisi di media ini dengan memberikan tambahan makanan seperti menggunakan pupuk-pupuk yang sudah sahabat pernah tahu, ataupun bisa juga dengan NPK jika dia masa vegetatif. Sedangkan di masa vegetatif pupuk sudah berubah menjadi pupuk-pupuk yang mengandung fosfor dan kalium tinggi, sedangkan nitrogennya direndahkan, dan disitulah masa persiapan untuk dibuahkan. Jadi intinya syarat pertama yaitu media tanam, syarat kedua yaitu tanaman itu sendiri,
benar-benar genjah. Dan cara ketiga yaitu bagaimana kita menyuburkan. Jika tanaman tadi sudah subur, pasti tanaman itu akan berbuah. Itu saja. Jadi tanaman jika tidak subur, sakit, tentu untuk tumbuh dirinya sendiri aja mereka sulit, apalagi dia harus membuahkan atau membawa bunga. Namun jika tanaman subur, mudah-mudahan tanaman itu akan bisa berbuah baik dan berbunga. Jadi sahabat pemula masih bingung, terlalu banyak ini itu yang akhirnya mengurangi semangat sahabat pemula untuk melakukan penanaman anggur. Jadi tanam saja tanaman yang genjah, buat media sesubur mungkin, usahakan tanaman itu sesubur mungkin dan tanah itu segembur mungkin. Jadi 3 peranan ini sangat penting dan pasti tanaman itu akan berbuah jika kita pangkas di mana tanaman itu sudah siap untuk dibuahkan. Jadi buat sahabat pemula, jangan terpancing dengan varietas yang mungkin belum pernah kita lakukan atau belum pernah kita coba. Jadi tanam saja dulu varietas yang mudah dibuahkan dan belajar bagaimana menyuburkannya. Dari situ baru nanti berusaha untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya dengan jenis tanaman yang mungkin lebih kita sukai. Jadi menanam anggur tidak sulit, yang sulit yaitu bagaimana kita merawatnya, karena rawatan di anggur ini harus kita juga lakukan. Jika kita rawat dengan baik, perawatan yang sudah memang kita usahakan, dan akhirnya tanaman itu subur, mudah-mudahan setelah itu anggur sahabat semua bakal berbuah banyak dan tanamannya sehat. Jadi sahabatku semua, nggak usah ribet, nggak usah pening-pening, siapkan saja media yang baik dan bibit yang unggul, artinya bibit yang genjah. Lalu sahabatku semua bisa menanamnya, usahakanlah sesubur mungkin, jangan terburu-buru dalam melakukan hal-hal yang nantinya malah membuat tanaman itu jadi tidak subur, malah sakit, rusak dan akhirnya mati. Jadi lakukanlah penyemburan itu dari awal yang saya sebutkan dari media itu sendiri. Dengan media yang sudah subur atau gembur, tentu sedikit membantu menopang pertumbuhan tanaman itu dan menjadi subur. Yakinlah jika tanaman sahabat semua subur, pasti akan berbuah dan membawa buah. Jadi mungkin sampai di sini informasi sebagai penyemangat dan motivasi agar sahabat semua jangan ragu-ragu lagi menanam anggur. Dengan semangat mungkin kita akan memulai sesuatu yang belum pernah kita lakukan, dan selalu berusaha, berdoa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan berhasil. Mungkin itu saja. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, dan share dengan menekan tombol subscribe-nya agar saya bisa memberikan motivasi dan info-info tentang anggur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi semangat. Tunggu video saya selanjutnya, dan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.